Selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih dan seluruh jemaat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini dinamakan Minggu Eksaudi, yang berarti dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Sungguh merupakan suatu kesaksian yang besar bagi kita saat ini, di mana di tengah pandemi global COVID-19, ribuan bahkan ratusan ribu orang menderita, meninggal, dikarantina dan diisolasi. Wabah yang begitu menakutkan bagi seluruh manusia. Namun Tuhan mendengar doa dan seruan kita, di mana Tuhan tetap memberikan kita kesehatan, hingga kita boleh berkumpul di sini, di rumah masing-masing, bersama keluarga masing-masing, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini, kita mau masuk hadirat Tuhan, namun sebelumnya, kita ambil sikap saat teduh, kita mau bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan kita mau sambut hadirat Tuhan kita mau sambut kebesaran Tuhan kita lewat lagu pujian, Kami Memuji Kebesaran-Mu. Ibadah ini, Minggu Eksaudi hari ini, kita awali di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih, saya undang untuk duduk kembali. Mari saat ini kita naikkan pujian pembuka kita lewat lagu pujian Sombama Jehovah. Sombama Jehovah. Sombama Jehovah de batata. Amin haleluya. Si gonggong langita nontro di istina. Amin haleluya. Beta hitam marsingkang tujolona. Amin haleluya. Nasokal jana badiadu
Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Mazmur 27 ayat 7. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, segala puji, hormat dan syukur kami panjatkan kepadamu, karena Engkau telah memberikan keselamatan dan kehidupan kepada kami melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Dalam setiap kesempatan kami datang bermohon kepadamu ya Tuhan, khususnya dalam masalah COVID-19 ini, kiranya dengarlah ya Tuhan seruan dan permohonan kami, seruan umat-Mu di seluruh dunia ini. Pulihkanlah negara kami, pulihkanlah dunia ini, terimalah doa kami di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Allah memberkati kita sekalian. Amin. Kita nyanyikan haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita dengar firman Tuhan pengganti hukum Taurat pada minggu kita yang diambil dari Yeremia 33 ayat 3. Begini firman Tuhan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah kepada kami kekuatan untuk menuruti firman-Mu. Amin. Betapa besar kasih Allah kepada kita. Dia mengorbankan anaknya untuk menebus setiap kita umat yang berdosa. Tak pernah diingatnya segala pelanggaran kita, tak pernah dihitungnya kesalahan kita. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya segala pelanggaran kita dari kita. Saat ini, sebelum mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita angkat pujian sejauh timur dari barat.
kesalahanku. Betapa besar kasih, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang indah hati yang hancur. Kami mau berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Katakan pengampunan yang kau berikan, pulihkan setiap kami Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunanmu Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Bapak Ibu, saudariku terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, mengingat segala dosa yang kami lakukan. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa kami sering lalai, sering lupa berseru kepadamu ketika kami masih hidup dalam sukacita maupun ketika sedang bergumul. Kami cenderung mengadu kepada dunia ini. Engkau telah berfirman bahwa setiap orang yang meminta dan berseru akan mendapatkannya. Tetapi kami sering terlalu yakin dengan kekuatan kami, pengetahuan, bahkan keberadaan kami. Di hadapan tataran aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kan hampiri, jangan jalan terus. Marilah kita dengar firman Tuhan sebagai berita anugerah pengampunan atas dosa-dosa kita. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih, saya undang untuk duduk kembali. Mari kita bersyukur atas karya penebusan Tuhan dalam hidup kita. Kita yang dahulu hidup tidak layak, dilayakannya untuk hidup berpengharapan terhadap Dia. Saat ini mari kita kembali memuji Tuhan kita. Dengan penuh sukacita kita angkat pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana. Hosana
Marilah kita membaca epistel yang tertulis pada Mazmur 27, dimulai dari ayat 7 sampai ayat yang ke-14. Kita baca secara responsoria. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah, penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernapaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Terkadang situasi yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita rencanakan. Termasuk saat ini di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini, saya percaya tidak satu pun kita menginginkan hal ini terjadi. Tapi percayalah, Tuhan punya rencana yang indah di balik ini semua untuk kita semua pada waktunya, bukan pada waktu kita. Yang harus kita lakukan adalah tetap percaya, tetap yakin, dan tetap berharap pada Tuhan. Sebelum kita mengaku iman percaya kita di hadapan Tuhan, kita angkat pujian Waktu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti
kasih sehingga untuk bangkit berdiri kita akan mengaku iman percaya di hadapan Tuhan. Marilah kita secara bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari darah Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Seperti tema kita pada minggu ini yang mengajarkan kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oleh karenanya, mari kita menyerahkan diri kita sepenuhnya dan percaya bahwa Tuhan kita jauh lebih besar dari segala perkara yang boleh kita hadapi. Saat ini sebelum mendengarkan firman Tuhan dan sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian, mujizat itu nyata. Kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. mari kita sembah Dia lebih dalam lagi. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. di saat kami tak berdaya, Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. kami percaya Tuhan, Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan kami, Bukan karena tapi karena Engkau. kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata.
mujizat itu nyata. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budimu, itulah juga yang memelihara setiap hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Matius pasal 20 ayat yang ke-29 sampai dengan 34. Marilah kita dengarkan bersama. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan, kita bernyanyi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada minggu kita hari ini, yaitu Minggu Eksaudi, yang artinya dengar dan jawablah seruanku. Saudara-saudaraku, keluargaku, dan seluruh jemaat Tuhan yang saat ini sedang beribadah di rumah kita masing-masing. Tentu dengan kondisi ini, dengan keadaan ini, kita harus dapat melihat bahwa kita akan semakin berhikmat dalam kehidupan kita. Seperti yang sering kami khotbahkan, bahwa semakin kita beribadah di rumah kita masing-masing, maka semakin eratlah
persekutuan kita dengan Tuhan, dan bahkan semakin erat kebersamaan kita, persekutuan kita dengan keluarga kita masing-masing. Sudah kurang lebih 4 bulan peristiwa ataupun keadaan ini kita alami, yaitu kita beribadah di rumah kita masing-masing. Seperti khotbah kita pada minggu yang lalu, firman Tuhan mengajak kita juga untuk selalu berdoa dan berdoa kepada Tuhan. Maka saat ini kita dipanggil dan diajak juga untuk kita berseru dan memanggil Tuhan dalam kehidupan kita. Jikalau kita melihat firman Tuhan ini, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Yesus menyembuhkan orang yang buta. Kalau melihat kejadian ini, memang sangat sulit mereka mendapatkan kesembuhan, karena setelah sudah sekian lama mereka mengalami penderitaan yang sangat luar biasa, yaitu tidak dapat melihat. Tetapi begitu kedua orang buta ini mendengarkan atau mendengar bahwa Yesus akan datang ke kota Yeriko, dan Yesus akan datang ataupun keluar dari Yeriko, dan orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Yang perlu kita lihat, saudaraku, mengapa begitu banyak orang berbondong-bondong mengikut Yesus pada waktu itu? Memang ada 2 hal yang bisa kita perhatikan. Yang pertama, bahwa orang banyak itu apakah memang mereka hanya mau melihat tanda mujizat, tanda ajaib yang akan dilakukan oleh Yesus? Atau yang kedua, apakah mereka mau menerima makanan dan minuman? Karena mereka telah mendengar bahkan mengikuti peristiwa ataupun tanda ajaib yang dilakukan oleh Tuhan, yaitu memberikan 5.000 orang makan. Jadi motivasi orang berbondong-bondong sangat sulit diketahui. Apalagi dalam kejadian ini, ketika kedua orang buta itu datang memanggil Tuhan, Tuhan anak Daud, berseru memanggil Tuhan, justru orang-orang banyak itu menghentikan, bahkan memarahi kedua orang itu untuk menghampiri Yesus. Berarti dari situ bisa kita lihat bahwa motivasi orang banyak itu adalah sangat disayangkan, hanya untuk melihat keramaian, hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Maka saudara-saudaraku dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh kedua orang buta ini, memang mereka telah bergumul sepanjang hidup mereka, tetapi begitu mereka mendengarkan Yesus akan datang, maka mereka langsung menghampiri. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, sejak kapan mereka, kedua orang buta ini, mengenal Yesus, mengenal Tuhan itu adalah anak Daud? Saudara, ternyata bukan hanya dengan penglihatan saja yang dapat digunakan ataupun kita pakai dalam hal mengikut Yesus, tetapi juga telinga kita, semua panca indera kita, walaupun tidak dapat melihat, tetapi justru keteguhan dan kekerasan hati mereka untuk selalu berseru kepada Tuhan. Ini membuktikan saudara bahwa kedua orang buta itu sangat mengenal Yesus dalam kehidupan mereka. Saudara, begitu kedua orang buta itu memanggil Yesus, maka Yesus bersikap dan mengatakan, apa yang harus kuperbuat kepadamu? Tentu, jikalau hari ini Tuhan Yesus membuat pernyataan bagi kita, apa yang kamu butuhkan, keluargaku, apa yang kamu butuhkan dalam hidupmu, sama seperti orang buta ini, kita pasti akan meminta kebutuhan dalam kehidupan kita. Bukan soal materi, bukan soal uang, bukan soal sekarang yang sering kita
lihat dalam kehidupan ini ada pemberian sembako, tetapi jauh lebih besar dari situ, yaitu menunjukkan pengharapan kita kepada Tuhan, ada kesembuhan yang sempurna. Dan itulah sesungguhnya yang kita serukan, yang kita minta kepada Tuhan. Tolong aku sembuhkan, tolong aku dapat melihat. Maka sikap Yesus adalah sikap yang bermurah hati. Dia menolong setiap orang yang datang dan berseru-seru kepadanya. Bapak, Ibu, saudara, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dan keluargaku, ada yang bisa kita lihat sikap, ada 3 sikap yang bisa kita lihat dari firman Tuhan ini. Yang pertama adalah sikap orang banyak, atau katakan saja sikap dunia ini. Bisa kita lihat bagaimana sikap orang banyak, bagaimana sikap dunia ini terhadap orang yang berseru ataupun yang manggil Tuhan, yaitu menghalang-halangi dan menolak. Tentu sedemikianlah sikap dunia ini kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Selalu menghalang-halangi Yesus, selalu menghalang-halangi bahkan menolak kebenaran firman Tuhan dalam dunia ini. Sikap yang bisa kita lihat yang kedua adalah sikap orang buta, atau kita katakan itulah sikap orang yang beriman, yaitu adalah selalu berseru dan memanggil Yesus. Dan yang berikutnya adalah memiliki pengharapan. Kedua orang buta ini adalah selalu berseru-seru dan memanggil Yesus dalam hidupnya atas segala tantangan dan pergumulan yang hadapi. Dan kemudian mereka memiliki pengharapan, dan panggilan mereka, seruan mereka bukan kepada orang yang salah, justru hanya kepada Yesus Kristus. Dan yang ketiga, sikap yang bisa kita lihat adalah sikap Yesus, yaitu menolong setiap orang ataupun siapapun yang datang kepadanya, memberikan kesembuhan dan kekuatan. Maka pertanyaannya bagi kita, keluargaku, saudara yang kekasih dalam Tuhan Kristus dan jemaat Tuhan, jemaat HKI teladan dimanapun berada, seperti apa sikap kita saat ini dengan kondisi ini. Maka firman Tuhan ini mengajak kita, berserulah dan datanglah kepada Tuhan, karena hanya Yesus yang mampu menolong hidup orang-orang yang percaya. Maka berserulah kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu, bahwa kami harus selalu berseru, memanggil Engkau ya Tuhan. Karena itulah sesungguhnya hidup orang-orang yang percaya, yang hanya selalu berseru dan memanggil nama-Mu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang memberikan kekuatan bagi kami,
yang memberikan kesembuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat seluruh jemaat-Mu yang pada saat ini telah mendengarkan firman-Mu dan yang beribadah dimanapun mereka berada, secara khusus yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Berkatilah keluarga mereka, berkatilah keluarga umat-Mu ya Tuhan, agar setiap apa yang mereka lakukan, mereka selalu berseru dan berdoa kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, terimalah doa kami. Amin. Tuhan itu sebenarnya sangat dekat dengan kita. Bahkan Tuhan merindukan setiap kita untuk datang berkomunikasi kepadanya. Dengan apa? Dengan doa. Oleh karenanya setiap orang percaya dalam menghadapi setiap pergumulan hidup haruslah datang berseru memanggil nama Tuhan kita. Sebelum kita mendengarkan warta Jumat dan doa syafaat, kita angkat pujian Dia Hanya Sejauh Doa. Gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil nama Tuhan, berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru pada Tuhan, berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa, Dia hanya sejauh doa, Dia hanya sejauh doa. Shalom saudara terkasih, selamat hari Minggu. Kita bersyukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa bahwa kita masih dapat merasakan kebaktian Minggu walaupun kita dalam suasana COVID-19. Saudara terkasih, kita juga masih terus akan melakukan kebaktian Minggu sampai aturan lebih lanjut dari pemerintah disampaikan kepada kita. Saudara terkasih, kami menyampaikan bahwa persembahan pertama, kedua, ketiga, dan persembahan kebaktian di rumah silakan disampaikan kepada ketua sektor atau langsung kepada bendahara, dan juga boleh disampaikan dengan mentransfer ke rekening HKI Teladan sebagaimana di layar berikut. Saudara terkasih, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu menjadi kehidupan bagi kami
Dan juga kami berdoa, hamba-Mu dan keluarganya Engkau lindungi sertai, dan Engkau juga memberikan kekuatan kesehatan dan kebijaksanaan di hari yang akan datang. Bapak di surga, kami berdoa Tuhan, untuk saudara kami Tuhan, yang saat ini kami menyadari bahwa yang kurang sehat, Engkau melindungi mereka, Engkau menyertai mereka, supaya mereka dapat baik dan sembuh dari penyakitnya atas berkat para dokter dan para medis yang telah melakukan perawatan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami, anak-anak kami, baik mahasiswa maupun sekolah, yang saat ini lagi mengikuti pelajaran online. Kiranya selalu beserta mereka, dan Engkau membuka hati dan pikiran mereka untuk menerima segala pelajaran itu. Dan juga Tuhan, minggu-minggu yang akan datang mereka akan melakukan ujian. Kiranya Engkau menyertai mereka dan membuka pelajaran mereka, sehingga mereka dapat melakukan ulangan dengan baik dan lulus dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk saudara kami yang saat ini oleh karena COVID-19 ini, PHK Tuhan, ataupun mereka yang tidak dapat kerja lagi atau kurang mendapat keuntungan, Tuhan lindungi sertai mereka, berikan rezeki kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah kami ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai mereka, mulai daripada presiden sampai kepada jajaran yang paling rendah sekalipun, Engkau sertai mereka, TNI, Polri, kemudian jajaran-jajaran pengamanan lainnya Tuhan, keamanan lainnya, Engkau sertai mereka dalam melakukan tugas mereka, supaya tugas mereka dapat berjalan untuk melakukan pengamanan terhadap program pemerintah untuk mengurangi COVID-19 ini menyebar di seluruh Indonesia ini. Bapak di surga, kami berdoa kepada saudara-saudara kami yang saat ini kena penyakit Tuhan, Kau selalu menyertai mereka. Berikanlah kepintaran kepada para ahli-ahli yang ada di dunia ini, supaya virus itu segera berakhir, supaya vaksin dapat ditemukan. Sertai Tuhan para medis, sertai dokter, sertai perawat yang ada di rumah sakit sana ya Tuhan, supaya mereka dapat bekerja dengan baik. Berikan kesabaran kepada mereka dan kuatkan tubuh mereka di dalam melakukan pelayanan, serta ingatkan mereka untuk setiap aktif untuk melihat dan memakai APD-nya, supaya mereka terhindar daripada penyakit maupun kematian. Dan mereka yang telah korban kematian Tuhan, kami berdoa agar mereka senantiasa Kau lindungi, Kau sertai, dan keluarga yang ditinggalkan hibur mereka ya Tuhan. Tuhan Bapa di surga, kami juga Tuhan berdoa untuk segala program-program kami di gereja ini karena dapat berjalan dengan baik. Tuhan, sertai kami dalam segala kegiatan kami, sertai juga kami Tuhan dalam melakukan kebaktian-kebaktian. Syukur kami ya Tuhan kehadirat-Mu, karena kami masih dapat melakukan kebaktian ini di dalam gereja kita ini ya Tuhan. Mudah-mudahan semua saudara-saudara kami dapat melakukan di rumahnya masing-masing dan dapat juga merasakan kebaktian yang kami berikan, yang diberikan ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebelum kita menyudahi ibadah kita pada hari ini, mari kita angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 403, Hujan Berkat Kan Tercurah, sembari kita mengumpulkan persembahan. Hidup segar dari sorga kan
berkat Kau tercurah, kini kami berseru, berilah dengan limpah ruah, agar genap sabdamu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah padu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya undang untuk boleh bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.